Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Mughazali wal awliyati sa'afil jawa wal mufassirin wal muhaqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan mu'alif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, mu'alif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, mu'alif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah Fatihah pindah malih buat para hujjat, para jamaah haji Indonesia maupun seluruh jamaah haji. Mudah-mudahan haji mereka haji mabrur, sa'yan masykur, umratan maqbulah, wa tijaratan lan tabur. Mugi-mugi menawi wonten ingkang kapundhut dados syahid, mugi-mugi yang boten kapundhut saged selamat hingga pulang. Banyak jamaah haji mugi-mugi sehat semuanya. Ugi teman-teman kita, mungkin ada teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung halaman 10, Al-Hukmu Al-Khamisu. Al-hukmu utawi hukum al-khamisu kang nomor 5 iku ma utawi apa huwa yoma iku hukmu qadhi fil jamaati, hukume wong kang nuduh zina jamaah wong akeh. Bagaimana hukumnya kemarin kalau ada orang nuduh zina, jika dia tidak mempunyai saksi maka dia harus
dia tidak mempunyai saksi, maka dia kena hukuman had qazaf. Nah, bagaimana jika orang itu nuduh banyak orang, sekumpulan orang perempuan langsung kita tuduh? Kemarin insya Allah dibahas, kalau sing dituduh iku pakaiannya pendek-pendek, nggak tank top, itu yang nuduh nggak kena hukum, nggak kena had qazaf, karena memang mereka ada indikasi. Tapi lah nek wong api-api pengajian muslimat, misalnya pengajian fatayat, dituduh iku lho nang kono iku nglakoni ngono-ngono misalnya, yang dituduh bukan satu orang, banyak orang, bagaimana hukumnya? Ikhtalafa, berbeda pendapat sopo al fuqaha'u ahli fikih fi hukmi man ing dalam hukumi wong qazafa kang nuduh zina sapa man jama'atan ing wong akeh, ing jamaah, terbagi ala salasati mazahiba ing atase telu pira-pira mazhab, terbagi menjadi 3. Al-mazhabul awal, al-mazhabu utawi mazhab al-awwalu kang pertama iku mazhabul qailina, mazhabe pira-pira wong kang ngucap, wong kang berpendapat bi annahu kelawan sak temene qazif iku yuhaddu den had dan kelawan had wahidan kang siji. Wahum utawi qailin iku al jumhur, sebagian besar ulama, yaitu Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad. Jadi ini bahasa jumhur. Jika ada kalimat jumhur itu bukan pasti semua ulama, tidak, tetapi dari 4 mazhab ini jika lebih banyak maka mereka sudah dianggap jumhur. Kenapa dianggap jumhur? Karena ulama-ulama periode 4 mazhab inilah yang paling banyak. Nah, di mazhab Syafi'i pun ada juga bahasa jumhur mazhab Syafi'i. Jika di sini disebut jumhur adalah dari 4 mazhab. 4 mazhab, 3 mazhab berpendapat bahwasanya ya dihad cuma sekali. Nuduh misalnya satu golongan dituduh, satu perkumpulan, wah tukang zina kabeh itu jika dia tidak bisa membuktikan, maka dia dihad cuma dengan satu had, satu vonis, yaitu 80 kali pukulan. Itu mazhab pertama. Al-mazhabu utawi mazhab asani kang kaping pindho iku mazhabul qailin, mazhabe pira-pira wong kang berpendapat bi anna alaihi kelawan sak temene iku ing atase qazif likulli wahidin maring saben-saben wong had dan kelawan had. Wahum utawi qailin iku asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, wal Laitsu lan Imam Al-Laits. Ini lebih terkenal sebagai ahli tafsir, kalau nggak salah golongan tabi'in. Mazhab kedua, mazhab Syafi'i, itu berpendapat tidak, dia ngomong satu golongan, oh iku tukang zina kabeh, maka dihitung orang yang dituduh itu ada berapa, lane ada 100, maka dia akan dihad 80 kali 100, remek. Makanya mazhab Syafi'i artinya nggak boleh gampang-gampang nuduh. Misalnya kan banyak orang-orang zaman sekarang itu kan saenake dhewe cangkeme jeplak. Nah, 3 al-mazhabu utawi mazhab asal sukang nomor 3 iku mazhabul lazi farraqu, iku mazhabul lazi mazhabe wong farraqu kang misahaken sapa
allazi sapa baina ayyajma'a ing dalem antarane yang to ngumpulaken sapa allazi hum ing qailin fi kalimatin wahidatin ing dalem kalimat siji misla ayyakula sepadane yen to ngucap sapa wong lahum maring makzufin wong kang dituduh ya zunat hi wong kang zina kabeh au yaqula utawa yen to ngucap sapa utawa au yaqulu utawa ngucap sapa allazi utawa qazif likulli wahidin maring saben-saben suci ya zanin hi wong kang zina. Kelompok ketiga membedakan nek sing dituduh, tukang zina. Ini dihitung satu orang satu had. Kalau dia ngomong ini 5 kali, maka 80 kali 5. Tapi kalau dia kewabeh tukang zina, maka dihitung 1. Ini mazhab ketiga. Dalilul jumhur, pendapat argumentasi jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya mereka dihukum dengan 1 kali vonis. Ihtajja berpendapat sopo Abu Bakar Ar-Razi, Syekh Abu Bakar Ar-Razi ala qaulil jumhur ing atase dawe jumhurul ulama bil kitabi kelawan kitab Al-Qur'an was sunnati lan hadis wal qiyas lan qiyas. Abu Bakar Ar-Razi meringkas dalil-dalil para ulama. Sebagian besar ulama yang mengatakan dengan satu had, satu vonis berdasarkan Al-Quran, hadis dan sunnah dan qiyas kuat. Nanti mazhab Syafi'i juga sama, Al-Quran, hadis, qiyas, artinya sama-sama kuat. Ini dulu Aban Nas kiai kami itu ngajari ini. Salah satu tujuan utamanya selain kita agar belajar fikihnya, tapi yang paling penting adalah kita menghargai pendapat mazhab lain. Selalu ditekankan, mazhab lain itu punya pendapat berdasarkan Al-Quran, hadis. Kita punya pendapat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ojo gampang nyalahno wong. Kita itu kadang-kadang mohon maaf kalau terlalu fokus dengan satu mazhab, kita ngajinya kitab Syafi'i tok. Akhirnya kan gampang nyalahno sholatnya orang yang tidak sama dengan kita. Salah, gak sah, gampang. Mending sik ngono. Yang paling parah dirasani. Opo masjid kuno salat ini dengan punten. Padahal mereka itu punya dalil. Begitu juga dengan mazhab yang lain. Kadang-kadang mazhab yang lain opo ini mohon maaf ya paling ini kok mau gawe Al-Fatihah kok maca nggih bismillah. Hadise lho iki. Gak ngerti ya, Cak. Bahwasanya mereka yang menggunakan Al-Fatihah baca bismillah dengan jahar itu ono hadise. Atau sholat ya dulu yang paling ngetop yang sering diributkan kan masalah tarawih. Dianggap yang baca bismillah nggak punya dalil. Sama kita juga yang nggak baca bismillah juga dianggap nggak punya dalil. Semuanya punya dalil berdasarkan hadis, bukan cuma jari ini. Cuma kadang-kadang wong jenenge ngapunten Imam musola kados Abah Haji ngono ditakoni dalilin di ya mbuh mbah-mbahku, bukan karena males rek golek kitab bisa ini buka kitab lagi itu loh, males ya mbuh, akhirnya kan ngambil jalan pintas cek gari putih
guruku dhisik ngajari ngene. Sudah, bukan berarti nggak ada dalilnya loh. Cuma kan males golek kitab wis blawuken. Sudah gitu tulisannya kecil-kecil, nggak kelihatan lagi. Istimbang geger, guruku ngajari ini. Bukan berarti nggak ada dalilnya. Nah ini kiai dulu, Aban Nas ngajari. Kabeh ku ono dalile. Gak ngawur. Sehingga ojo gampang nyalahno wong. Kebetulan beliau sendiri kalau di dalam organisasi kemasyarakatan NU dan Muhammadiyah, beliau dua-duanya juga akrab. Sehingga NU Muhammadiyah itu ojo dibeda-bedakno, podo. Ya, yang jadi masalah jika sudah bersinggungan dengan dunia politik, berarti hubungannya sampai kepentingan. Gak usah dibeda-beda. Semua Muhammadiyah punya dalil, punya. NU punya dalil, punya. Gak usah Muhammadiyah gegeri amaliyahnya orang NU atau orang NU gegeri amaliyah wong Muhammadiyah. Karena semuanya punya dalil, punya ulama masing-masing. Ini diantaranya kenapa begitu. Dalil jumhur, amal kitab, anapun dalil yang berdasarkan kitab. Faqauluhu ta'ala mongko dawuh Gusti Allah Ta'ala, wallazina yarmunal muhsanati, wallazina utawi pira-pira wong akeh yarmuna kang nuduh zina sapa allazina al muhsanati ing pira-pira wong wadon kang menjaga dirinya. Surat An-Nur ayat 4. Wal makna utawi maknane dari ayat ini ditarik garis maknanya anna kullaman, dari sini ing sak temene saben-saben wong Roma kang nuduh sapa man al muhsanati ing pira-pira wong wadon kang terjaga. Jadi kalimat coba diperhatikan, di situ menggunakan muhsanati, banyak orang wanita. Artinya jika yang dituduh banyak, hukumnya cuma satu. Ini menurut argumen mereka berdasarkan Al-Quran. Maka wajib mengkewajib Allah yang ngatasi man opo al jaldu pukulan. Wazalika utawi mengkono makna anna kulaman ramal musonat wajib alil had yak tadi natrapi anna qazifal jama'ati ing sak temen yak tadi ya yang la'alla shawaf. Ustaz Edwin di revisi la'alla shawaf ya qatabi ya qaf ta bot ya. Kalau tak tadi itu maknanya manut, mengikuti, tapi ya qadhi itu natrapi, mencocoki, garis nyocoki bahwasanya yang memaknai anna qazifal jamaah, bahwasanya wong kang nuduh jamaah minal musonati saking pira-pira wadon kang terjaga iku layu jeladu ora den jilid, ora den pukul, den cambuk aktara ing luwih akeh min samanina saking 80. Faman mongko utawi sapane wong iku aujaba majibaken sapa man ala qazifi jama'atil musonati ing atase wong kang nuduh rombongane wong wadon kang terjaga aksara ingkang luwih akeh min hadin saking had wahidin kang siji faqad khalafa mongko temen-temen nulayani sapa man al ayata ing ayat. Ini logikanya Syekh Abu Bakar Ar-Razi. Di sini menggunakan musonati. Wong itu akeh. Lah nek ana wong atau ulama yang berpendapat bahwasanya menuduh banyak orang wanita dihukumi dengan banyak cambukan, maka itu menulayani berbeda dengan maksud ayat. Ini logikanya Syekh Abu Bakar Ar-Razi. Kalau nggak salah beliau mazhab Hanafi.
Wa amma sunnah lan anapun sunnah hadis ma utawi hadis ruwiya kang ruwiya berarti ruwiya kang dan riwayataken. Jadi kalau di kitab-kitab kalau udah rawa tanpa an itu bacanya rawa, tapi kalau ada an berarti ruwiya dan riwayataken an Ibnu Abbas saking Abdullah Ibnu Abbas anna Hilal bin Umayyah ing satemene Hilal bin Umayyah iku qazafa nuduh sapa Hilal imra'atahu ing garwane ing bojone Hilal indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ing ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyarik kelawan Syarik bin Sahma faqala mongko dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi al-bayyinatu au haddin fi zahrika, punya saksi enggak? Kalau enggak kamu kena had di punggungmu. Falam yujib mongko ora majibaken sapa an-nabi Kanjeng Nabi ala hilalin ing atase hilal illa haddan kejaba had ma'a had siji ma'annahu hal sartane Hilal iku qazafa nuduh zina sapa Hilal zaujatahu ing garwane Hilal wa qazafa lan nuduh zina juga sapa Hilal ma'a sartane zaujatahu Syarik bin Sahma ing Syarik bin Sahma. Ada salah seorang sahabat namanya Hilal bin Ahmar itu ngonangi sepertinya, bukan cuma curiga, ngonangi bojone zina ambek Syarik bin Sahma ini. Nabi langsung dawuh karena berdasarkan ayat, duwe saksi enggak? Kalau enggak kamu kena had qazaf. Di mahal syahidi ini saat itu Hilal ini nuduh dua orang, tau, berarti istri dan Sahma. Tak Syarik istrinya dan Syarik, tapi Nabi cuma melaksanakan memberikan vonis satu hukuman. Walaupun nanti kelanjutannya ada namanya sumpalian, nggak sampai di had. Kalau nggak salah Hilal bin Umayyah itu ngeyel, Nabi saya ini jujur beneran. Baru turunlah nanti di pelajaran selanjutnya sumpah li'an. Ada juga yang solusi dari sumpah li'an itu, jadi solusi banget, karena ada seorang sahabat kalau nggak salah Sa'id bin Ubadah berkomentar, Nabi masuk akal enggak kalau saya melihat ini kasus suami istri, saya melihat istri saya dikumpuli orang di depan mata saya, terus agar saya tidak kena hukum qazaf dicambuk, saya nyari orang dulu, saya nyari orang untuk menjadi saksi. Begitu orang itu datang, ini sudah selesai Nabi, wes mari. Seakan-akan kok nggak ada solusi. Ternyata Al-Quran memberikan solusi di ayat selanjutnya, di pelajaran selanjutnya. Wa amal qiyas lan anapun qiyas fahuwa mongko utawi qiyas iku kelakuan. Mongko utawi kias iku annasairoma sak temene sebagiane barang yujibu kang mewajibaken al hadda ing had iza takarrara tatkalane berulang-ulang minhu saking had miroron kelawan pira-pira ambalan lam yujib mongko ora mewajibaken illa haddan kejaba siji had wahidan kang siji kaman kaya oleh wong saraka kang nyolong sapa man miroron kelawan bolak-balik au syaraba utawa ngombe sapa wong al khamra ing khamr miroron kelawan berulang kali
lam yuhaddu mongko ora den had sapa illa haddan kejaba ing siji. Lam yuhaddu mongko ora den had sapa wong illa haddan kejaba ing siji had wahidan kang siji. Fakaza mongko ngengkene iki lam yuhadda illa haddan wahidan hahuna ing dalem iki panggonan, yaitu tentang kasus had qaza. Menurut pendapat yang satu hukuman, satu vonis, orang yang minum khamr walaupun berulang-ulang, sekarang pagi minum khamr, siang minum khamr, sore minum khamr, begitu ketangkep dihitungnya itu cuma 1 kali minum khamr walaupun berulang-ulang, ada hukum takzirnya, pukulan kalau nggak salah had, dipukul. Sama dengan orang nyuri dengan batasan saya lupa 3 dinar atau berapa dinar. Orang yang mencuri senilai 1 kurang lebih jutaan lah, 1 juta misalnya, itu baru dihad, dipotong tangannya. Tapi kalau orang nyuri sebatas untuk makan, sebatas untuk orang nyuri sebatas ya ribuan, kenapa kamu nyuri buat makan? Dia tidak dihad, dia tidak dipotong tangannya. Orang yang sampai dipotong tangannya itu ketika dia mencuri nominal besar. Jadi nggak sembarangan dipotong, tidak. Apalagi kalau dalam beberapa kasus orang nyuri kalau sama karena lapar, yang dihad itu bisa jadi yang kena denda adalah orang yang dicuri. Kamu tahu tetanggamu miskin, nggak bisa makan. Kenapa sampai kayak kasus di Indonesia dulu pernah kan ya, sering itu ada nenek-nenek saking kelaparannya mencuri kayu bakar, dihukum berat di kita ya, karena mohon maaf ya, mungkin karena hukum kita yang bisa jadi hukumnya nggak salah, cuma kadang-kadang yang bisa bayar pengacara itu orang kaya, yang belai orang miskin ini nggak ada, sehingga yang miskin kalah. Ini kasus-kasus begitu sering terjadi dulu. Insya Allah karena sekarang efek viral, no viral no justice, maka hukum itu tidak sebuta dulu. Itu argumen mereka yang berpendapat had sekali. Adilatus Syafi'iyati, pendapatnya mazhab Syafi'i. Wa ajabalan menjawab sapa asy-Syafi'iyatu mazhab Syafi'iyah anil awwali saking argumen pertama bi anna qaulihi kelawan sak temene dawuh Gusti Allah taala wallazina utawi pira-pira wong akeh iku sighatu jam'in, sighat jamak. Wa qaulihi lan dawuh Gusti Allah al-musonati utawi pira-pira. Wa qaulihi dawuh Gusti Allah taala al-musonati iku sighatu jam'in, sighat jamak. Wa iza qubila lan tatkalane den petukaken den timbang den dep-depaken apa al-jam'u jamak bil jam'i kelawan jamak ittawa moko natrapi apa al-qismatu pembagian alal ahadi ing atase bijian fayasiru moko dadi apa al makna maknane kulluman saben-saben wong roma kang nuduh sapa man musonan ing wong siji kang terjaga wahid dan kang siji wajib mengko wajib ala yang atase man apa al haduhat. Argumennya mazhab Syafi'i. Tadi kan dibahas mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Lihat kalimatnya musonatu. Banyak orang yang dituduh.
muhsonati piro-piro wong, berarti banyak orang. Mazhab Syafi'i argumennya sama, ayatnya sama, lihat logikanya, ayatnya sama. Tapi mazhab Syafi'i melihat, jangan lihat muhsonatinya tok, lihat wallazina piro-piro wong akeh yarmuna kang nuduh sapa wong akeh almusonati ing piro-piro wadon. Berarti logikae wong akeh nuduh wong akeh itu kalau dibenturkan, ditimbang, maka sama dengan artinya nek wong akeh nuduh wong akeh padha ambek wong siji nuduh wong siji. Tidak menyalahi Al-Quran, tidak. Logika mereka, iya masuk akal. Wong akeh ketemu wong akeh, maka jika dibagi ketemu nih satu, ketemu satu. Maka jika orang yang satu orang nuduh banyak orang, maka dia kena berkali-kali had. Dalil pertama. Dalil kedua, wa ajabulan menjawab sapa ya mazhab Syafi'i anisani saking pendapat argumen mazhab jumhur kang kedua, bi annahu kelawan sak temene hilal iku qazafa nuduh zina sapa hilal huma ing zaujatahu lan Syarik bin Syahma bilafzin kelawan lafaz wahidin kang siji. Waqad qala Asy-Syafi'i lan teman-teman dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i fil qadim ing dalam qaul qadim la yajibu ora wajib illa haddan kejaba had wahidan kang siji iktibaran krana ngalap ibarat bil lafzi kelawan lafaz. Tuduhan ini berdasarkan hadis yang sama, logikanya yang berbeda. Ketika Hilal nuduh bojo istri saya melaksanakan zina dengan Syarik, tuduhannya apa? Satu. Walaupun yang tertuduh dua, tuduhannya lafadznya satu. Tapi kalau jika mereka menggunakan banyak lafaz, beda. Tuduhannya sebenarnya nuduh istrinya, keseretlah Syarik. Beda mbak kalau kabeh iku tukang zina, berarti kan akan banyak orang. Maka logikanya berdasarkan qaul qadim Imam Syafi'i, mereka dianggap itu berdasarkan lafadznya. Kedua, wa ajabulan menjawab sapa mazhab Syafi'i anil qiyas saking qiyas bi annau sak kelawan sak temene qiyas iku qiyasun qiyas ma'al fariqi sartani pembeda. Fa innal haddal qazafi mongko sak temene had qazaf iku hakul adami hak anak Adam bi khilafi haddiz zina bedo kelawan had zina wasyurbi lan minum khamr. Kalau tadi wasaraki lan nyolong, fa innahu mongko sak temene zina, minum khamr dan nyolong iku hakullahi hak Gusti Allah taala. Wa hukukul adami lan hak pira-pira hak ada manusia anak Adam iku la tadakhala ora saling tumpang tindih. Ini logika yang ketiga. Yang dicontohkan sama mazhab Hanafi itu adalah haknya Allah. Minum khamr itu hak Allah, tidak berbenturan dengan manusia. Zina itu hak Allah, dia berdosanya kecuali kalau sama musonat. Ini hubungannya sama Allah. Nah, sedangkan nuduh zina ini nuduh orang, hak Adam, maka tidak ada, nggak bisa saling tumpang tindih urusan ini. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan, yang ditanyakan sama Ustadz Zain beberapa waktu yang lalu. Ini nuduh zina ini itu delik pengaduan apa delik
pidana. Apalah saya bahasanya apa? Delik pidana apa delik aduan? Kalau hak Adam, mazhab Syafi'i berpendapat, kalau nggak salah mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, nuduh zina itu hak Adam. Karena hak Adam, maka delik aduan. Hubungannya apa delik aduan? Ini tidak akan ada pidana haddul qadzaf jika yang dituduh tidak mengadu, tidak mengajukan tuduhan ke pengadilan. Dan hubungannya lagi, ini tidak selesai hanya dengan tobat, istighfar dan Gusti Allah. Kalau hukuman hak adami, istighfar terus nggak minta maaf. Mazhab Syafi'i itu harus minta maaf jika yang dituduh ini memaafkan, maka had qadzaf ini bisa gugur, termasuk dosanya juga bisa gugur, karena ini hak adami. Sedangkan hakullah, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat haddul qadzaf, nuduh zina itu, tuduhan ini hakullah. Karena hakullah implikasinya ini tidak perlu ada aduan, bukan delik aduan, delik pidana. Begitu tuduhan ini sampai ke pengadilan, ke pemerintah langsung bisa melakukan pengadilan. Jadi misalnya ngetop si A yang sekarang ngetop siapa dituduh zina, ketahuan nih. Kalau mazhab Hanafi ini tidak nunggu orang yang dituduh untuk melaporkan, tidak perlu melaporan, langsung disidang. Kamu punya dalil nggak? Punya bukti nggak? Nggak punya, dia dihukum. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak, ini bedanya. Dua, kalau mazhab Hanafi dan mazhab Imam Ahmad, karena ini hakullah, habis nuduh itu istighfar cukup, tobat istighfar cukup, implikasinya begitu. Termasuk kemarin ada pertanyaan, jika ada orang berzina, jinai bojone wong, kok jaluk sepuro bojomu dhisik tak selepet ya, misalnya itu zina. Di sini kan disebutkan zina itu hakullah, semua mazhab termasuk mazhab Syafi'i, zina itu hakullah, tidak perlu minta maaf terhadap orang itu. Tobat istighfar sing akeh, tobat berarti tidak mengulang kembali, insya Allah beres. Itu kurang lebih gitu. Sebelum ganti judul, ganti muhadarah, barangkali wonten pertanyaan. Sambil sedap diurupkan, dinyalakan. Sambil nunggu, ini pentingnya di hikmatut tasyri', pentingnya pensyariatan hukuman berat terhadap orang yang nuduh zina, karena ini membahayakan. Bahkan kalau kita lihat hukumannya orang yang nuduh zina dibandingkan pezina yang tidak muhson, hukuman jasmaninya itu beda 20 tok. Pezina itu jika pengakuan dan itu kena 100 kali, yang nuduh zina kena 80 kali. Plus yang nuduh zina selain kena hukuman fisik juga kena hukuman non fisik. 2, dianggap fasik. 3, kesaksiannya tidak diterima selamanya. Berat sekali. Ini Islam sangat concern terhadap hal ini, karena ada beberapa
beberapa kasus disebutkan dalam kitab Rawa'iul Bayan, ada banyak kasus perempuan-perempuan baik gara-gara, terutama mungkin di daerah Arab ya. Kalau di daerah sini ada orang perempuan baik, api-api, yo jilbaban, yo api-api, dituduhannya gara-gara satu orang mungkin sakit hati, cintanya ditolak dan sebagainya, nyeletuk. Iku lho, tahu tak ngenekno, atau dengan sudah pernah begini, gara-gara omongan orang yang gak jelas sampailah ke telinga. Ini nek kalau gak mungkin kan ngucap begini, ngucapnya di masjid, di langgar, di musola. Kalau ngucap di musola, ucapan seperti ini gak akan berkembang, mati. Ucapan begini biasanya anunya di mana? Ngapunten, di warkop, di pinggir-pinggir rembong, yang dijak ngomong ini yo tukang begitu juga, sehingga ucapan yang salah sampailah ke ucapan yang salah, ke orang yang salah nyebar hingga sampai kejadian. Misalnya kalau di Indonesia mungkin tidak berat, paling kalau sudah kasusnya cerai, merusak rumah tangga ini sama rumah tangga ini. Di Arab parah, kalau terutama yang dituduh itu masih gadis, itu kalau sudah nama klan, nama keluarga itu sampai rusak, dia rela loh sampai anaknya itu dibunuh, anak perempuan itu dibunuh. Dan ternyata setelah dibunuh, dicek berdasarkan tes DNA dan tes medis, dicek enggak, dia baik-baik saja. Kan kelihatan toh orang sudah pernah melaksanakan dan tidak, baru banyak yang menyesal belakangan. Ini penting. Terlepas di luar, ayo kita jaga mulut kita, jaga mulut anak-anak kita. Mohon maaf anak-anak kita yang suka main game, anak-anak laki-laki terutama, hati-hati kalau nggak ada putra putu cucu yang main game. Mohon maaf bahasanya jelek sekali main game online itu loh Pak. Saya lihat kalau mereka bahasanya, dan itu kadang-kadang bahasa itu sampai ke kita. Untungnya ya mudah-mudahan yang punya, bahkan tidak lepas yang anak-anak di pesantren pun kalau pulang kadang-kadang kan punten, dulu aman, sekarang belum tentu. Pulang di rumah setengah bulan ngedep HP, mulutnya udah rusak lagi. Ini ya tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita, tanggung jawab orang tua untuk mengingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro wa'mur ahlaka wa auladaka bisolati. Perintah tugasnya ini, perintah ini terhadap kita masing-masing personal untuk memerintahkan keluarga, anak istri terutama, dan anak untuk melaksanakan sholat ibadah. Ini tugas pribadi. Jangan, tidak ada alasan gara-gara sibuk bekerja, tidak ada alasan gara-gara sibuk melaksanakan tugas sosial lupa untuk noto keluarganya. Pun, monggo, barangkali sudah nyambung. Tadi yang saya tangkap barangkali salah gitu ya, untuk zina yang istri orang lain gitu. Itu tadi disampaikan cukup untuk istri
istighfar saja tanpa minta maaf kepada suami daripada yang zina misalnya. Dosa ini seolah-olah dosa hanya kepada Allah ya. Kalau dosa kepada Allah mungkin memang iya karena dia sudah melanggar aturan Allah. Tetapi dosa kepada Allah ini juga menyakiti hati orang lain. Apakah enggak harus minta maaf? Cukup istighfar. Terima kasih. Iya. Justru Islam itu ini satu berdasarkan pertama ini berdasarkan pendapat ulama ahli fikih. Ini pertama adalah hakullah, kedua ini hikmahnya. Bayang tugas seseorang itu salah satunya jika memang berbuat jelek, terutama berhubungan dengan Allah, ojo diumbar. Satu kesalahan misalnya dia pernah berbuat zina dengan istri orang, entah karena apa, dia istighfar, dosa dia satu, dosa dia iya dosa terhadap Allah, dosa zina. Tapi jika dia minta maaf, apa yang terjadi? Bongkar aib istri orang akan lebar dan hampir pasti terjadi rusaknya rumah tangga. Efeknya akan semakin besar. Maka ulama berpendapat ini hakullah, istighfar, tobat. Ojo dilakoni mana bahasa kasaran nih. Udah. Lah kalau ada orang kapok lombok ya beda lagi. Ini kasusnya hakullah. Tidak termasuk bahkan karena ini yang melanggar perintah Allah dan melanggar kehormatan Allah. Pada dasarnya ini kan para hamba-hambanya Allah, wanita ini. Ketika ini terjadi hubungan seperti ini memang akan berdampak, tapi lebih berdampak jika bojomu wis tahu tak selepet sepurane yo. Taman bayangno akan bahayanya, maldorotnya akan semakin besar. Kurang lebih ngoten. Iya, saya lanjut. Monggo. Ini, makanya ada salah satu keterangan dari pernah mendengar seorang kiai apakah dosa itu termasuk dosa sesama manusia itu benar dosa bahasa? Makanya dosa kalau pada saat setelah puasa kemudian lebaran kita minta maaf pada sesama, misalkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 00 ya, misalkan gitu. Itu katanya nggak cukup, karena dalam suatu kesalahan kalau nggak langsung minta maaf, kemudian betul-betul dalam 1 tahun menunggu lebaran, dosa itu. Misalkan saya minta maaf pada si A, kita harus menyampaikan berapa kesalahan kita baru bisa apa benar demikian. Termasuk salah satunya yaitu karena kalau kita 00 gitu kan nggak cukup, karena kita nggak menyampaikan yang sesungguhnya. Misalkan kita minta maaf, saya pernah meninggal jenengan pada saat mau pengajian, mohon maaf, nggak apa-apa. Tapi pada dosa yang semacam ini, saya pernah istri kamu saya gini, apakah dia memaafkan? Itu yang nggak bisa lunturnya dosanya gitu. Kalau kesalahan yang itu mungkin iya, maka kita minta maaf 00, oke 00. Tapi kalau pada saat ketemu yang disakiti harus sampai segitunya, apa bisa mengaku dosanya kan gitu? Bersama manusianya kan gitu. Karena dosa pada Allah kan kita bisa langsung istighfar, melakukan sesuatu yang bisa dimaafkan Allah. Tapi pada sesama manusia sulitnya kan di situ. Okay. Nah inilah yang dibahas di kitab fikih itu, ada namanya hak Adam.
ada yang namanya hakullah. Termasuk tadi, kalau ghibah itu seingat saya itu hak Adam. Ghibah ngerasani, ispurane aku tahu ngerasani awakmu, ya wis gak apa-apa, itu hak Adam. Tapi kalau hakullah tadi sudah istighfar, tobat karena melanggar syariat Gusti Allah. Ada beberapa hal dosa dalam kita seserawungan. Ada dosa yang memang kita sengaja, ada dosa yang tidak sengaja. Maka dalam sehari-hari ketika kita minta maaf dalam urusan Idul Fitri, insya Allah lebih cenderung karena dosa yang tidak sengaja dan memang dosa yang dosa kecil. Lah kalau nyolong yang bal itu nyolong itu hak Adam. Karena hak Adam ya harus minta maaf. Aku dhisik tahu njupuk anumu apa pelemmu ikhlasno ya. Nah itu hak Adam. Yo bayaran rek piro? 1 kilo ta? Siji. Yo rata-rata kalau cuma 1 kan ikhlasno. Tapi aku tahu njupuk rek pelemmu piro? 1 karung. Ya gak mungkin gampang ikhlasno 1 karung. Kalau cuma 1 beda. Itu ada pembedaan dalam kitab fikih, itu hak Adam dengan hakullah. Kalau tadi zina pendapat fikih hakullah tidak harus minta maaf seperti itu. Tapi kalau misalnya hal kita tidak bisa datang pas acara, kalau walimatul urus itu setahu saya hakul Adam. Tapi kalau walimah-walimah yang lain, walimatul khitan dan sebagainya, itu bukan hak Adam, tidak wajib. Tidak wajib, karena tidak wajib kita tidak datang, nggak minta maaf pun nggak apa-apa. Cuma abang-abang lambe ya jenenge ya, abang-abang lambe. Bahkan banyak loh ngapunten, kita itu pas Ramadan bisa jadi dosa hak Adam, bisa jadi enggak. Cuma namanya orang seserawungan, kadang-kadang bisa jadi tindakan kita yang nggak sengaja dianggap barang besar. Contoh, Ustaz Zain mari tuku mobil, mari ngono ono Pak Haji nok ngarepe, pas mbuh sibuk lagi pikiran gak nyopo, tang mobil nyar gak nyopo, padahal yo gak sengaja. Ini kan hal yang sepele loh. Nah tapi jadi masalah kalau nggak minta maaf yo itu yo gak jadi masalah. Hal sepele tapi itu penting. Atau hal-hal yang kadang-kadang mungkin bagi kita bukan apa-apa, tapi bagi orang lain. Ada kejadian kasus salaman nih pas walimahan atau pas tahlilan kelewatan, itu kan hal yang wajar toh Pak. Yang namanya orang mungkin kelewatan pas lapo, tapi bagi orang yang pas dilewati ku lorowati Pak. Nah, ini hal-hal yang begini sepurane yo bekne ono salah, nah itu baru. Tapi kalau hak Adam ya minta maaf, aku tahu jupuk anumu sepeda motormu ya balik norek nih sepeda motor bekne. Nah itu hak Adam, ada dibedakan sama kalau hakullah seperti tadi. Tobat itu tidak semata-mata hanya istighfar. Ada 3 syarat di kitab Riyadhus Shalihin. Ada 3 syarat seingat saya bisa dianggap tobat, bukan cuma istighfar mari, bukan, tidak. Ada 3 syarat agar itu dianggap sebagai taubatan nasuha. Kurang lebih ngoten. Mungkin itu mah keluarga zina itu. Adapun suaminya lorowati, enggak lorowati. Mesti saya ujung itu bukan lagi. Itu kadang-kadang kita itu begini. Bapak nyata semana, bukan orang lain, tak ada usaha. Itu murni hakullah, bukan ada hak. Ya nggak bisa gitu.
kemudian si suaminya memberikan itu, ini salah bujur maksudnya itu kan. Kecuali itu udah kasar, beda, rasanya beda. Kalau semua kosan dia rasanya agak sendiri. Tapi kalau kamu jadi masih ngomong itu, misalnya betul betul ngomong ya aku sih, kamu nggak sejodoh, dan itu ya bujur masih salah. Salah itu siapa? Salah bujur, nah jadi musuh. Salah itu jauh salah dengan bujur, mengkhianati salah dengan Allah. Jadi kalau seperti itu kemudian saya tadi, saya gini kalau habis, saya bisa logikanya apa? Jujur saya nggak buat mesin, kami bilang tapi sampai kemudian ya itu bahasa seperti itu. Maka itu menjadi murni hakum, zina bagaimana murni hakum. Tidak ada hubungan dengan karena masing-masing manusia menjaga diri dari perbuatan tersebut. Baik dia sudah nikah atau belum, wajib menjaga dirinya sendiri. Itu variabel namanya. Ya, terima kasih. Ini barangkali yang kurang jelas. Tambahannya itu tadi benar hakullah. Nah, kalau itu tadi dijelaskan sama Ustaz Zain, hakullah. Nah, kalau dalam rumah tangga yang harus minta maaf itu istrinya. Yang rusak, yang mengkhianati itu keluarga itu. Satu, dua, benar tadi suaminya juga salah. Salah kenapa? Ada sebuah hadis, kalau nggak salah, laisa minna, saya lupa. Bukan termasuk golonganku suami yang tidak pencemburu. Ero bojone jagong dengan indikasi yang jelas. Ero bojone dalu-dalu jagong nok juru kamar ijenan terus gak lapor-lapor, gak cemburu. Itu bukan termasuk umatnya Nabi. Jadi kenapa sampai ngapunten istri orang, istri dia melaksanakan akhirnya dalam tanda kutip akhirnya zina terhadap orang lain. Salah satunya kalau hak jelas kesalahan utama di suami dan kesalahan utama di istri yang zina. Kesalahan kedua di suami. Suami itu harus pencemburu, harus protek terhadap keluarganya. Boleh memberikan kepercayaan terhadap istri, tapi ya didelok koncone bojo iku sapa wae, karakternya seperti apa, harus paham. Misalnya kalau dia bertemu dengan temannya di rumah kita, ya kalau istri yang paham dan kita suami yang ngerti ya, pertama kalau kita ngelarang orang silaturahmi oleh tapi neono aku, atau boleh tapi dilawangi dibuka. Itu termasuk salah satu posisi tengah-tengah. Ada suami yang nggak boleh, kalau nggak ada saya nggak boleh menerima tamu laki-laki siapapun. Suami yang strength begitu, dan itu yang sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis. Gak boleh menerima tamu laki-laki siapapun kecuali ada saya. Itu penting. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu karena suaminya gak ghayur, bukan pencemburu, dan suami yang gak pencemburu itu tidak diakui sebagai umat Kanjeng Nabi, laisa minna, bukan golonganku. Ini penting nih. Terima kasih tambahnya. Kenapa saya biar lebih jelas lagi di online. Ayo, monggo. Mengenai zina, ada satu kejadian yang mana kami sebutkan, ketika dalam kejadian tersebut itu otomatis kan menuduh zina.
pelaku yang dituduh zina itu mengakuinya, apakah jamaah ini masih terkena had? Mengaku, entah itu karena terpaksa atau memang mengakuinya gitu. Karena indikasinya katakan di situ dari semalam digerebek pagi harinya, itu memang mengaku. Apakah ini masih terkena had untuk yang sing gerebek ini, Pak? Waalaikumsalam. Di bahasan selanjutnya ada beberapa sebelumnya ada beberapa syarat orang itu kena had. Ini masalah orang itu kena had. Yang pertama, yang dituduh itu musona. Musona itu menjaga diri. Lah nek wong wedok ngelebokno wong lanang itu ada indikasi nggak musona, tidak kena had, tapi nuduh seperti itu salah. Kalau tuduhannya zina, tapi kalau tuduhannya saya seringan, kalau bisa tuduhannya jangan zina. Operasi justisi digerebek, tuduhan persepen, tuduhan persepen. Dan lebih bagus kalau memang pingin menjerahkan, dipanggil. Kalau masih bujangan, panggil orang tuanya. Nggak usah lah ini usul pendapat saya, nggak usah dipermalukan sedemikian, dikarak, nggak pakai baju, nggak ikutang tok misalnya, dikarak terus dipermalukan sedemikian rupa, nggak perlu, karena belum tentu zina dan sebagainya. Yang paling ideal dipanggil orang tuanya, ketangkepnya di sini misalnya, nginep sampai 4 sampai malam, digerebek, ditangkap, dipanggil. Ini persepen, ini sudah meresahkan masyarakat sekitar. Kami nggak menuduh zina ya, ini kami nggak menuduh zina, tapi indikasi seperti itu ada. Dan dalam sebuah hadis, jika ada terjadi perzinahan di sebuah rumah, 40 tetangga ke kanan ke kiri semua kena. Kami tidak ingin itu terjadi. Kami nggak nuduh zina, tapi kami khawatir itu terjadi. Karena itu tak panggil orang tuamu. Kalau masih bujangan, dan nikah no. Tapi kalau sudah panggil suaminya. Gak usah nuduh zina, tapi itu akan sudah membuat jerah. Menurut saya, panggil bojone karo-karone, bos, geger temenan sing lanang dipanggil bojo wedok, sing wedok panggil bojo lanang, bojo sampean nginep nang kene. Saya nggak nuduh lapo-lapo ya, tapi bojo sampean nginep nang kene. Itu sudah kapok rumah saya, nggak perlu ini menurut saya pribadi, karena tuduhan zina, menuduh orang zina itu berat. Walaupun kalau yang dituduh itu mempunyai indikasi melaksanakan itu, berarti dia nggak muson, dia ada beberapa hal yang menuduh itu tidak kena had, tetapi kena takzir. Tetap nggak bisa nuduh zina itu perbuatan berat. Tapi kalau nuduh persepen, sampean bermalam di sini, sampean ngomong diceluk no bapak, wis pusing misalnya, wis pusing. Jadi yang menikah kan nggak usah dinikah sampai gerbekan sampai ben wong tua nih. Ini sudah begini, sudah meresahkan. Sampean nikah noy, daftar no nang pengulu tak kawal, aman. Insya Allah itu akan lebih soft, lembut. Tindakannya itu lembut, tidak ngapunten sampai dikarak, sampai karena ada beberapa kasus misalnya memang orang itu benar-benar gak lapo-lapo. Memang misalnya saya pas ke Jakarta sendiri,
nggak punya temen, nggak punya saudara, nggak punya, kebetulan punya temen, saya butuh nginep. Lah kebetulan temen sing lanang gak ono temen wedok, gak ngerti nek wedok iku wis rondo dhisik misale. Gak lapo-lapo memang niat nginep, bisa jadi loh. Bisa jadi. Itu bisa sangat bisa terjadi hal-hal seperti itu. Kalau langsung dituduh zina lah parah. Oh enggak lapo-lapo anjene, wong niate nginep. Dan itu bisa sangat terjadi. Hati-hati nuduh zina dan sebagainya. Bisa jadi memang tidak lapo-lapo. Nah punten, itu kurang lebih ngoten. Ini hanya sekedar contoh. Sampun, oh ada lagi. Monggo. Masih di jalur pernikahan karena sebab kebutuhan. Di situ saya tanya tentang sah pernikahan. Al-Mifah mengatakan wali dari pihak perempuan. Sebab perempuan mendapatkan wali terus dinikahkan hanya memakai saksi perangkat atau apa. Apakah pernikahan itu sah? Wah, setahu saya, wallahu alam perlu dikaji, tapi setahu saya tidak sah. Wajib la nikaha illa biwaliyin, kecuali kasus-kasus tertentu yang menikahkan itu hakim. Hakim itu siapa? Pengadilan, bukan yang mempunyai hak untuk menikahkan. Jadi wali hakim itu banyak orang disalahartikan. Pokoknya wali duduk wong tuane kiai. Misalnya ini contoh, ini kasus wallahu alam, menurut saya ini salah. Menurut saya ini salah. Ono arek wis kadung padha senengi, wong tuane gak setuju. Datanglah ke kiai. Kiai ini mewakili orang tuanya tanpa sepengetahuan dan izin orang tuanya menikahkan dua orang ini. Ini bukan wali hakim loh. Dari kalimat hakim, wong kang ngukumi, itu yang berhak adalah pemerintah. Dalam hal ini yang berhak adalah pengulu. Pengurus desa boleh nggak? Wakmudin boleh nggak? Nggak boleh. Wakmudin itu nggak punya hak untuk menikahkan. Opo maneh, hansip dan sebagainya, nggak sah. Nggak sah. Yang boleh menikahkan itu wali. Makanya tadi saya usul, saran saya, datangkan bapak Kalau orang tuanya jauh nggak ada, izinkan minimal by phone, video call, taukil wali. Harus tahu bapak Kalau orang tuanya nggak ada, cacae. Kalau nggak ada, pamane. Kalau nggak minimal taukil wali, taukilan itu Gus Dur pernah by phone, taukil yang jelas. Bukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan wali. La nikaha illa biwaliyin. Itu jelas. Harus yang wali yang menikahkan atau taukil. Kalau tidak, pengulu atau pengadilan agama. Nggak sembarangan. Terus banyak, ngapunten, ini dan ini banyak terjadi. Nikah siri, sing nikahno kiai duduk sepurane ya, bagi kiai-kiai atau ustad-ustad sing gampang nikahno siri orang lain tanpa wali. Ngapunten, mboten sah. Ngapunten, la nikaha illa biwaliyin. Dan kalaupun tanpa wali boleh, tapi penghulu atau pengadilan agama, mboten sekedar ustad.
Ya, ini penting nih. Ngapunten bagi para kiai-kiai atau para ustadz-ustadz ini ngapunten. Pun insya Allah pertanyaannya dihemat untuk pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari banyak hal, poin betapa pentingnya kita menjaga lisan. Ternyata gak jaga lisan bisa berimplikasi had. Yang kedua, ketika ngomong masalah dosa-dosa, kebetulan yang kita kaji ini ayatul ahkam, artinya berurusan dengan fikih, artinya syar'i, syariat atau fikih ya. Maka fikih tidak membahas tentang dosa, tapi tentang proses supaya tatanan masyarakat terjaga. Sehingga yang ngomong dosa iku bahasane akhlak, atau kita pakai istilah kerennya tasawuf gitu kan. Iki cek dosa ngene iki dosa itu, maka itu urusannya adalah dengan tasawuf. Masalah dosa cek dosa kayak itu dalam urusan tasawuf, termasuk tadi itu menyakiti itu. Jadi fikih memang teknis bagaimana ini berjalan. Dan betapa pentingnya ngaji. Di kitab tadi diuraikan logikanya Syafi'i begini, logikanya Hanafi seperti ini. Kadang-kadang kita itu ngikuti logika mereka, cara berpikir, tapi kapasitas nggak ada. Ini sering. Tadi kan dibahasnya Syafi'i, oh ini berpendapat Syafi'i yang ngono ya bener aja nih ngono. Akhirnya kita ujung-ujungnya melok logika itu, tapi ilmunya nggak duwe. Dia akal-akal lagi di hukum itu. Maka kembali lagi fikih tetap kita itba, ngikut kepada para ulama. Dan wabil khusus NU ngikuti imam 4 itu. Yang terakhir berkaitan dengan tadi hakim dan sebagainya, ayo ngaji yang banyak. Ini kemarin sudah dibahas di Bahsul Masail MWC NU tentang bagaimana kita pakai hakim atau mengangkat seorang jadi hakim dalam bahasa kitab tahkim dengan syarat-syarat yang cukup banyak dan cukup khilafiyah di situ. Walaupun akhirnya kemudian disimpulkan oleh MBC yang harusnya begini, tidak harus kemudian jarang gelundung gitu kan itu. Jadi pentingnya ngaji ya. Barangkali nanti mau aktif monggo nanti tak calling, karena majelis MWC yang saya paling aktif ya di Bahsul Masail ngiras-ngiras ngaji. Jaluk tolong konco-konco sing buka kitab, aku sing nyaring ngrungokno. Aslinya yang kerja arek ya seperti itu. Jadi ini pentingnya. Nah, sayangnya ketika Bahsul Masail kemudian putusan itu ada, tidak disebarluaskan kepada ngapunten yai-yai NU di tingkat MWC. Karena kemudian setelah itu ada putusan, tapi saya dengar masih ada lah beberapa ustadz dan kiai kampung yang melakukan hal itu, maksudnya melakukan tidak sesuai dengan keputusan hasil musyawarah tadi, hasil Bahsul Masail. Bagaimana hasilnya? Agak panjang ceritanya, kudu ngaji mana. Ini pentingnya kita harus mengkaji terus, ya, ngaji terus, terutama bab fikih sosial. Gen niku sekedar menyemangati kita bahwa kita betapa pentingnya kita terus ngaji, di samping bahwa sing gak paham gak apa, berkali-kali saya ngomong dan berkali-kali saya ngajak siapapun, bahkan yang punya problem berat, ayo ngaji. Bukan pada oleh pengetahuan, enggak. Ngaji iku majelis sing dihadiri malaikat. Nang kene lho ndonga. Sampeyan ana problem apa sih? Ngono lho. Nang kene iki lho ndonga, sampeyan ana masalah apa ndonga, gak duwe dhuwit, utangku akeh ya Allah. Cek jamine malaikat itu lho. Itu maksud saya itu. Ketika kami ngajak, mungkin kapasitas juga ngerti yang ngaji, sing penting ngaji. Sekali lagi Sarifin dan kami ini mek iso ngomong, ora iso nguwahi ilmu. Apa maneh sampeyan iso ngamalno segi manfaat, ora iso duduk wewenangku kenuan manfaat. Sama sekali bukan wewenang kami. Kami enggak punya apa-apa. Kami hanya bisa menukil kitab, menukil pendapat ulama.
itu pun bisa masuk ke jenengan, itu bukan saya yang masukkan, itu urusannya Allah. Manfaat apa enggak ya sekali lagi urusan Allah. Tapi yang pasti majelis ilmu adalah khairun min alfi rokaatin, lebih baik daripada 1000 rokaat. Ini hadis ini. Ini hadis bahwa majelis ilmu, majelis taklim itu siapa sing gelem ngaji itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rokaat. Itu pentingnya angkene, ayo kita punya masalah apa belum apa. Maka setiap ngaji selalu kita tutup dengan doa kepada Allah, muga-muga mawon pertama paringi manfaat, sing ono masalah urusan muga dimudahkan kali Allah, gampang rezekine, paringi barokah keluargane, paringi saleh lan salehah putra-putrine. Yang pasti muga-muga ya Allah sedanten kang hadir tinakdir husnul khotimah. Al-Fatihah.